Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Boleh sekali katakan shalom. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, amin. Dia Allah yang begitu setia dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Bapa yang tidak pernah berhenti Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang bertahta dalam puji-pujian kami Tuhan. Biar kami ini boleh dipenuhi Bapa dengan kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya kerinduan kami Bapa untuk datang dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami Bapa. Terima kasih. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau menyatakan Tuhan, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Haleluya, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang berjuang seperti Kau. Tak seorang berjuang seperti Kau. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau ku sembah, ku puja selamanya. Kau layak Tuhan, Kau layak dipuja. Kau gunung batuku Tuhan, perlahan aku. Kau baik Tuhan, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Engkau yang pertama, Engkau yang termulia. Hanya nama-Mu Bapa yang dipujikan. Yalarabaya shalarabaya se, yalarabaya shalarabalarabaya ra. Yalarabaya shalarabalarabaya 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 ra. Yalarabaya shalarabalarabaya shalarabalarabaya se. Yalarabaya shalarabalarabaya. Yalarabaya shalarabalarabaya se. Yalarabaya shalarabalarabaya si. Yalarabaya shalarabalarabaya si. Yalarabaya shalarabalarabaya se. Shalarabalarabaya shalarabalarabaya si. Kau setia terus menyembah Engkau, menyembah Allah yang hidup Bapa, menyembah Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Biarkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Mari terus sembah Tuhan segenap hati. Walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
terus mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang rindu merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu, kita mau sama-sama perkatakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita percaya di tahun ini kita akan menuai berkat yang begitu indah dari Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Tuhan kita baik. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Katakan, Dia datang di atas awan sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Bethel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Dia memberkati kita. Kita mau sama-sama menuai di tahun ini, amin. Mari kita berkatakan di hadapan Tuhan. Come on. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan, padang dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Bethel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sebab Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menyertai kami dalam ujian pencobaan hidup kami. Kami percaya kami akan menuai yang terbaik dari-Mu Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Amin Tuhan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Bethel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Bethel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sudah menerima keselamatan dari Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita dahsyat. Dan sebab itu Tuhan, kami rindu untuk menari, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami katakan, there's no one like Jehovah. 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 Dia datang, di atas awan sambil bersinar surya kebenaran.
katakan Yesus kita dahsyat 3 kali, amin. Katakan dahsyat. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Hey, sebab Engkau Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kami Bapa. Begitu indah hidup kami Tuhan bersamamu Bapa. Kami mau berkata, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah jalan, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus sudah jalan, tak termenung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Hey, kau dahsyat Tuhan. Mari kita mau sadar berkatakan di hadapan Tuhan. Come on, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah jalan, kau ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus sudah jalan, tak termenung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh Yesusku, Yesus sudah jalan, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus sudah jalan, tak termenung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita percaya Yesus kita hebat dan dahsyat, amin. Yang percaya katakan yes. Sekali katakan yes. Begitu dahsyat Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus memuji Kau Bapa. Sebab kesetiaan-Mu lebih dari cukup Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu kami katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Come on, cuma katakan, Yesus ku dahsyat, tak termenung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Lebih layak katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak termenung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi tanpa musik kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Wow, dahsyat Tuhan Engkau. Terima kasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu dahsyat Engkau dalam hidup kami Bapa. Tidak satu pun Tuhan di dunia ini Bapa yang lebih setia dibanding Engkau Tuhan. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau selalu percaya dalam cara-cara-Mu Tuhan yang terus menuntun kami Bapa. Hingga pada akhir tahun ini Bapa, kami mau terus percaya Tuhan. Terima kasih Bapa.
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita mau sekali lagi berkatakan, Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. mari jemaat katakan dengan iman, Kau selalu punya cara, Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. mari kita mau bangkit berdiri, kita angkat tangan katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Terima kasih. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. katakan kau selalu Kau selalu punya cara Syabakaya, bakaya, untuk bakaya, 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 menolongku. bakaya. Kau selalu punya
Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Kami tenang dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi jelang siang ini. Kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami siang ini, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus yang manis, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, hati seorang murid untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan. Tepuk tangannya kencang buat Allah, kita katakan. Wuh! Kasih tos kiri kanan dan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat pemusik, Tuhan berkati. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya, orang yang luar biasa juga biasa di luar. Ya, hari ini suatu kehormatan oleh Bapak Gembala, saya kembali dipercayakan. Saya pendeta Madya atau pendeta muda David Ibu Kristianus Sardi, sarjana teologia. Saya dari Rayon 5, Kadepkul Rayon 5. Jadi sudah berapa kali ada ke sini dan sempat isi umas. Saya dengan Pak Hari teman di Departemen Kul waktu itu. Nah, hari ini tema yang diberikan saya sudah taruh di materi, boleh ditampilkan. Kita akan baca sama-sama. Iya. Yuk baca sama-sama, temanya seperti ini. Kita baca 3, 2, 1. Melewati ujian dengan kepercayaan. Tahan di situ. Tema kita akan ada di sini, melewati ujian dengan kepercayaan. Ada kalimat melewati. Berarti setiap orang akan mengalami yang namanya ujian. Tapi kita harus melewati. Gak ada yang namanya potong kompas. Semua orang pasti ngalami ujian. Kita bisa lewati nggak? Nah itu dia pertanyaannya. Tapi dengan di sini kita dapat clue dari apa yang Tuhan taruh di hati saya, lewat dengan kepercayaan. Maka di kalimat di bawahnya begini. Kita baca yang kecil, 3, 2, 1. Ketika iman diuji, apa kamu masih percaya pada Tuhan? Berapa banyak sih ada orang Kristen akhirnya pindah agama? Berapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan, kepahitan, tidak ke gereja lagi? Betul? Kenapa? Ujiannya berat buat mereka. Mereka nggak tahan. Mereka merasa nggak mampu Tuhan. Enough Tuhan. Makanya hari ini saya ingatkan bahwa setiap kita harus melewati ujian dengan kepercayaan. Klik slide-nya, kita baca sama-sama. Ada satu ayat yang memang nanti Bapak Ibu buka di rumah, Yakobus 1, itu persis di perikopnya itu adalah pencobaan dan ujian. Nah kita lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat 12, baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Siapa yang pengen dapat mahkota kehidupan, angkat tangan. Yang mau boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan. Udah tahan uji belum? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan, mukanya, tampangnya tahan uji atau enggak? Coba lihat kiri kanan, mukanya baperan atau sensi. Saya di ibadah kedua ini saya diminta untuk tidak turun ke bawah kalau bisa, karena ada YouTube gitu kan, direkam. Tahu gak apa yang mau saya sampaikan? Kadang-kadang ketika kita diuji, baru ketahuan aslinya kita. Betul apa betul?
Kalau di gereja nyembah Tuhan, angkat tangan, sampai malaikat minder. Kudus banget nih orang. Kalau di gereja kan gak ada yang ketahui kan? Sehari-harinya seperti apa kan? Di gereja cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Betul? Kalau ketemu orang kan shalom gitu kan. Kalau di rumah lagi kesel, sialan. Bilang kiri kanan, gue tahu tuh siapa orangnya. Karena ujian itu, maaf kata orang, kalau sudah kepepet, udah kepentok, udah kejepit, baru aslinya keluar. Betul apa betul? Coba lihat kiri kanan, tampangnya udah keluar belum aslinya? Ketawa ya? Lihat di bawahnya ada kalimat seperti ini. 3, 2, 1. Ketika kita tahu ayat ini, kita harusnya memiliki apa? Respon yang positif. Atau pengharapan dalam masa ujian, di mana kita dapat melewati dengan suatu kepercayaan janji firman-Nya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Ingat temanya apa? Melewati ujian dengan kepercayaan. Saya garis bawahi janji firman-Nya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Apa? Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang katakan menepati janji. Ayo sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati Jemaat saja, jemaat katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang Pegang janji Tuhan. pernah gagal. Wow. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-mu. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan tidak pernah gagal. Bilang, Tuhan selalu tepati janjinya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kita mau belajar Alkitab, kita akan melihat ada kalimat ini Bapak Ibu. Ada 3 bagian yang bisa kita bedah. Yang pertama apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Coba lihat kiri kanan, lagi dicobain, disuruh berbahagia. Ayo, Bapak Ibu mudeng gak artinya? Waktu diuji, waktu dicoba, disuruh berbahagia. Kita akan ngerti nih, kenapa Rasul Yakobus menuliskan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini dulu dipisah, di-split. Waktu kita dicobain, waktu kita diuji, waktu kita dimurnikan, waktu kita diproses, itu sinonimnya kata-kata itu. Kita disuruh berbahagia. Bisa gak bro sebenarnya kalau mau jujur? Susah ya? Betul ya? Fairnya gitu ya? Gampang gak kamu waktu diuji, dimurnikan, diproses, disuruh berbahagia? Sulit. Tapi ternyata masih ada kalimat koma di sini, tanda koma. Dikatakan apa? 3, 2, 1. Sebab apabila ia sudah tahan uji, koma apa? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Ternyata maksud Rasul Yakobus adalah kalau engkau diuji, kamu dicobai, harusnya kamu bahagia. Why? Kita bisa bertanya, kenapa bahagia? Karena waktu kamu tahan uji, kamu dapat mahkota kehidupan. Ini dia.
Yang kadang-kadang kita nggak ngerti, komplain. Kenapa Tuhan ujian datang sama hidupku? Kenapa Tuhan aku dicobai? Salah aku apa? Kenapa mesti? Enggak, semua orang pasti ngalami yang namanya ujian. Katakan amin. Multimedia bantu saya. Bisa tampilkan slide yang dikasih Pak Anton. Ada satu gambar yang baru. Ya, Bapak Ibu lihat, saya sengaja ambil terjemahan yang lain. Kita baca ya. Ada AYT, Alkitab yang terbuka. Ada FAYH, Firman Allah yang hidup. Ada versi mudah dibaca, VMD. Kita buka sama-sama, kita pelajari. Karena saya sering belajar. Di sini ada Pak Hari, Pak Gembala, seorang dosen. Saya mau kita belajar sama-sama. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan. Karena setelah dia terbukti tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tahan. Siapa yang pengen diberkati boleh angkat tangan? Coba bilang kiri kanan, tabah ya. Coba lihat kiri kanan, tampangnya tabah atau enggak? Coba lihat kiri kanan. Terjemahannya ada di sini. Yang kedua, tidak hanya tabah dalam firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Ini berbicara respon. Respon yang benar. Bukankah waktu kita mengalami ujian pencobaan kita suka nyalain Tuhan? Bahkan tidak hanya Tuhan, kita suka nyalain orang lain. Betul apa betul? Di sini dikatakan jangan berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Paham Bapak Ibu? Jangan salah respon. Ada satu kalimat, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga, kita baca versi mudah dibaca PMD dari kata 3, 2, 1. Berkat yang besar menjadi milik orang yang dicobai namun tetap setia. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang. Jadi dari ayat ini pun kita dapat gambaran 3 bahkan 4 dalam terjemahan baru, tetap bertahan dalam pencobaan. Betul? Bertahan. Kedua, dia tetap diberkati orang yang tabah. Bertahan, tabah. Dikatakan dia tidak berbuat salah waktu dia menghadapi cobaan. Dia tidak berbuat salah, responnya benar. Tapi yang keempat, dia adalah dia jadi orang yang tetap setia. Bapak Ibu, saya baru kehilangan motor di depan rumah. Belum lama, kurang lebih 1 bulan ini. Sabtu itu hari Sabtu, Minggu mesti khotbah. Sabtu hilang jam 6.42. CCTV warga itu jelas. Anak saya pulang dari kuliah, dia pulang, dia taruh motor, dia kunci stang, dia tutup lubangnya, dia masuk ke rumah karena cuma sebentar mau ngambil power bank. Dia masuk, ambil ke kamar atas karena kamar kita rumah kita tingkat, dia turun lagi mau itu saya lagi makan. Anak yang kedua lagi di kamar depan, kamar bawah, dia dengar motor kenceng digas. Anak kedua saya keluar lihat motornya nggak ada. Itu motor mamanya. Pak, motor nggak ada. Saya taruh piring saya keluar. Saya bilang sama anak saya, kamu pakai motor papa, kamu kejar. Saya pakai motor adik ipar, tantenya saya pakai EDP, saya kejar. 2 arur, 2 jalan saya kejar. 1,5 jam tidak dapat. Tapi aneh bin ajaib, hari itu mulut saya tidak keluar caci maki, tidak keluar sumpah serapah. 18 tahun saya tinggal di perumahan itu, nggak pernah saya kehilangan motor. 23 tahun saya pakai motor, nggak pernah kehilangan. Giliran anak saya pakai motor sejak dia kuliah,
dia pakai motor baru hilang. Saya sempat bertanya, dosa saya apa? Salah saya apa? Biasa kita begitu kan? Why? Kenapa Tuhan? Ingat tadi terjemahan tadi, orang yang tabah dalam pencobaan, orang yang tidak berbuat salah pada saat dia menghadapi cobaan, orang yang dicobai namun tetap setia. Saya ingat banget Christian, nama anak saya Christian Valentino Nathanael, doa ya. Lalu tetangga ngomong gini, saya pikir Bapak Ibu pasti marah-marah, ngomelin anaknya. Saya senyum, enggak Bu. Dia orang yang beda keyakinan dengan kita. Sabar ya Pak, tabah ya Pak. Musibah itu enggak ada yang tahu, betul Bu. Terus dia bilang, insya Allah akan gantikan dengan yang baru. Saya jawab, amin. Rezeki Bapak akan berlipat ganda. Di doa yang bagus saya aminkan, amin. Percaya nggak? Setiap doa yang bagus kita aminkan. Betul ya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sabtu kan kita nggak bisa klaim asuransi. Itu Sabtu malam Minggu. Minggu pun nggak bisa karena libur kan. Saya pun tugas pelayanan. Tetap saya pelayanan. Malam itu kita doa, malam Minggu itu kita doa satu keluarga. Yang dengan tangan kita doa. Kita minta ampun sama Tuhan kalau kita salah. Kalau ada celah, kita minta ampun. Saya tanya mamanya, karena itu motor istri saya. Mamanya anak-anak, ikhlas nggak kamu? Ikhlas. Deal ya? Udah deal. Jadi kita nggak sama sekali omelin anak-anak, nggak. Respon kita mesti benar. Tidak berbuat salah waktu dicobain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Senin kita urus klaim asuransi finance. Oh Bapak hilang ya, gini isi semua tak. Pak ini surat pengantar ke polisi. Kita datang ke polisi. Jadi klaim asuransi dulu, lalu ke polisi sebagai surat. Waktu disampaikan, oke Pak, mudah, tak. Udah selesai, kita balik. Seminggu ya Pak, kita balik lagi ke polisi, ambil laporan surat kehilangan dan bla bla bla, kita ambil, baru kita ke klaim asuransi. Pak, berapa minggu nanti akan turun, akan cair. Pulang dari situ, kita langsung ngomong gini, ini anak butuh motor, gimana ceritanya? Lalu saya ingat satu orang anak Tuhan, pendeta, pengusaha, jual beli motor. Oke, kita ke sana. Saya sama istri bawa motor satu lagi, kita datang. Kenapa Pastor Bob? Motor hilang. Terus gimana? Ya, ini istri mau pilih buat anak. Dia pilih motor ini sekian juta. Pembayaran pakai apa? Cash atau apa? Kalau bisa cash, kalau mau nggak bisa ya kita pakai pay letter. Dicoba pay letter, tetap nggak bisa. Berapa kali? Terus dia liatin saya, Esther, kita kan teman. Udah, ini suratnya, BPKB-nya, ini STNK-nya, ini kuncinya, motornya bawa pulang aja. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya kuliah, anaknya happy. Kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa karena nggak merasa tertuduh. Biasa kan merasa tertuduh atau apa? Pasti ya, karena papa mamanya bukan merasa saya pendeta, bukan sok kuat, enggak. Karena saya dapat ini duluan. Waktu dicobai jangan salah paham ya? Betul nih, kebenaran itu akan mengajarkan kita, kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau kita udah tahu ayat-ayat ini, kita nggak salah respon waktu dicobai, betul ya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Minggu kemarin, waktu MDPJ jam 12 siang, selesai MDPJ sekitar segitu, salah satu pengusaha di Tangerang, Pak Ibob, Bapak ambil ke dealer resmi, datengin, ambil motor baru, saya yang bayar lunas. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Sampai orang ngomong gini, motornya udah diambil duluan, belum dibayar, dikasih motor lagi, asuransi mau cair lagi. Kata orang bukan double lagi, triple berkat Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Harus bro,
Karena kalau kayak kita nggak ngerti firman Tuhan, kita salah respon. Orang sumpah serapah, caci maki, ngomelin anak-anak. Harusnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Katakan amin. Bro, balik ke PowerPoint yang satu lagi. Yuk, nah, turun satu ayat. Turun satu slide. Turunin bro. Maaf ke bawah. Yes, satu lagi. Ya, kita baca. 2 ayat ini jadi pegangan kita. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Siapa sih yang nyangka saya harus dapat motor cuma-cuma? Betul? Sampai orang ngomong gini, ini harga motor sekian puluh juta, 20 sekian juta. Hari gini ada orang cuma ngasih cuma-cuma. Sampai tadi malam istri saya gini, ya udahlah, kita harus baik-baik ya. Kenapa? Tuhan baik banget. Ada orang ngasih cuma-cuma sama kamu. Saya senyum aja. Saya punya kalimat yang pernah saya khotbahin di Umas waktu itu. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita tepat pada waktunya. Tepuk tangannya kencang mata Allah kita. Dan dia tidak pernah salah sasaran. Siapa orang yang berbuat baik, dia akan terima itu. Izin Bapak Ibu, sejak COVID ada sekitar 5-8 keluarga yang tiap hari, tiap bulan, Pastor, bisa nggak bantu saya? Saya nggak ada beras. Saya cuma bilang di hadapan Tuhan, izin maafkan. Saya kasih mereka semampu saya. Saya ingetin mereka, saya bukan pengusaha. Saya bukan bos dan saya bukan kerja dengan orang. Saya full timer, saya pendeta. Kenapa kalian minta sama saya? Jawaban mereka simpel, Tuhan yang suruh. Mati nggak lo? Kalau minta sama Pak Hari nggak apa-apa, pengusaha. Ini Bob loh. Saya pikir, come on. Tapi ternyata saya nggak komplain kok. Sampai hari ini masih ada 2 keluarga yang tadi malam masih minta. Saya bilang sama istri saya, kita udah diberkati. Dia minta nggak seberapa. Kalau di total-total, apa yang saya kasih sejak COVID, Tuhan kasih lebih loh. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita semua? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Katakan Yang kedua kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu tahu? Salah satu full timer telepon saya, Pastor, dapat motor baru? Iya. Yang kemarin anak kan sudah dapat motor second? Iya. Itu pun juga belum bayar. BPKB, STNK udah dipegang. Kita bisa bawa kabur nggak bayar. Ketawa dia, Pastor enak banget sih. Klaim asuransi kan tinggal turun. Iya, tinggal turun dikit lagi. Terus motor baru datang. Iya. Langsung saya ngomong gini, Mas, itulah berkatnya hamba Tuhan. Saya ngerti panggilan saya pendeta hamba Tuhan. Jadi pesan saya buat Mas, kalau sudah jadi full time, fokus pelayanan, Tuhan pasti pelihara. Wah, dia kaget. Gitu ya PS? Iya. Karena terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Bapak Ibu tahu dengan cepat, tetangga saya tuh hari Minggu pagi, depan tetangga, ya beda keyakinan, saudara kita, saudara sepupu kita. Ya Allah, nyesek banget Pak Ibob. Lihat motor Pak Ibob diambil. Apalagi anaknya Pak Ibob rajin-rajin. Saya sumpahin ya Pak Ibob, malingnya ketabrak motor. Malingnya kecelakaan. Saya yang Kristen, yang kehilangan, enggak nyumpahin,
Dia nyumpahin, tapi saking baiknya sama saya. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Udah saya doain Pak Ibob. Terus satu lagi Pak Ibob, saya doa. Semoga insya Allah Bapak dapat motor baru. Waktu dia ngomong begitu, kemarin di hadapan Tuhan yang hidup, waktu motor itu datang, saya sama istri sudah pakai. Saya berhenti depan dia. Bu, ini motor baru yang ibu doakan. Ya Allah, Allahu Akbar. Betul. Dia sampai mengucapkan kalimat itu. Ibu makasih ya doanya. Tuhan sayang banget ya sama Pak Ibu. Dia bisa ngomong. Tuhan sayang banget sama Pak Ibu. Ibu makasih. Saya pun tahu diri karena dia mendoakan saya. Ingat loh, doa yang tulus, yang apa adanya, Tuhan jawab. Kita nggak ngomong agama apa, enggak. Kalau doa tulus pasti dijawab Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Percaya nggak bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Next slide, langsung. Kisah perjalanan proses Yusuf dan Ayub menjadi contoh bagi kita bahwa setiap orang, catat ini, alami proses itu. Coba lihat kiri kanan, tampangnya udah diproses belum? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Kamu umur berapa? Jangan bilang muda ya. Pasti kamu akan mengalami proses. Jangan juga ngomong, oh saya sudah 70, 80, nggak akan mengalami proses. Enggak, selama kita hidup pasti mengalami proses. Betul Pak, betul? Hanya orang mati yang tidak mengalami proses. Coba lihat dua proses yang cukup berat. Dua tokoh di Alkitab yang menunjukkan. Yang pertama, baca sama-sama. Tokoh pertama, 3, 2, 1. Yusuf dibenci, mau dibunuh, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dituduh memperkosa, dan masuk ke dalam penjara. Siapa yang mau jadi Yusuf? Apakah Yusuf mau mengalami proses seperti itu? Yusuf pasti nggak mau juga, betul? Kalau dia tahu jalan hidupnya, dia nggak akan mau. Ada nggak yang mau dibenci sama keluarga sendiri? Pasti nggak mau, betul? Ada nggak yang mau dibunuh sama keluarga sendiri, kakaknya? Pasti nggak mau. Ada nggak yang mau dibuang ke sumur, bahkan dijual jadi budak? Kenapa? Kamu mau ngalamin seperti Yusuf? Bapak Ibu, lihat ya, prosesnya Yusuf itu, maaf ya, lebih dekat dengan proses hati. Dia bisa sakit hati, dia bisa kepahitan, dia bisa benci, dia bisa marah, dia bisa dendam sama kakak-kakaknya, betul? Loh, dia gak salah, dia dibenci. Dia gak salah mau dibunuh sama Yusuf, sama kakak-kakaknya. Dia gak salah dijual jadi budak. Dia gak salah dibuang ke sumur. Bahkan yang paling pahit, dia dituduh memperkosa. Dan terakhir, dia harus masuk penjara. Pak, kalau saya tanya, Bapak jadi Yusuf gimana Pak? Mau Pak? Gak mau. Bapak jujur banget Pak. Gak ada yang mau. Bro, yang ganteng di sana, yang ujung, mau bro, kayak Yusuf hidupmu? Gak mau. Tapi tahu gak bro, maaf, dari kisah ini kita bisa catat, setiap orang siapapun pasti ngalami ujian itu. Pasti ngalami proses. Tokoh yang kedua, kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Ayub dalam satu hari, harta bendanya habis dijarah orang. 10 anaknya mati secara bersamaan dalam satu rumah. Dan Ayub kena bara api. Siapa yang pengen semua kekayaannya hari ini habis loh dia semua? Gak ada yang mau. Siapa yang mau punya anak 10-10-nya mati bersamaan? Gak ada yang mau. Coba saya bantu saya yang punya anak 3 atau 4, saya anaknya 3. Bapak Ibu yang punya anak 3 atau 4,
Ibu berapa bu? 3. Yang punya anak 4 boleh angkat tangan? 4 berapa pak? 4. Mati 1 aja pak. Mati 1 aja pak. Mau nggak pak? Kenapa saya tanya gitu? Ayub 10-nya mati pak. Bisa renungin nggak pak? Sakitnya Ayub. Anak kesayangan loh pak. 1 aja kita mati sedih minta ampun. Yang ketiga, dia kena bara busuk yang harus digaruk dengan beling. Ingat ya, baunya minta ampun. Proses Ayub enak gak bro? Gak enak. Bantu saya multimedia, boleh buka Ayub 2 ayat 9-10. Yuk kita baca yuk. Ini gak boleh di luar khotbah saya. Oke, ini harus kita tangkap. Responnya mesti benar. Ini dia. 3, 2, 1. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tahan di situ. Siapa yang nyangka istrinya Ayub, seorang yang saleh, yang takut Tuhan, Ayub, istrinya kayak gini? Gimana pak? Ngerti, paham? Ternyata maaf pak, izin pak, belum tentu bapak saleh dan takut Tuhan, istri bapak sama kayak bapak. Izin nih ngomong, Bu Gembala, izin saya ngomong. Ternyata Alkitab menunjukkan istri-istri yang seharusnya jadi penolong, penopang yang sepadan. Kali ini dalam cerita ini istrinya malah kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Coba bapak-bapak lihat istrinya kayak gitu apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Haleluya. Saya ngomong jujur Bapak Ibu. Kenapa? Waktu engkau dicobai, harusnya ada penolong yang sepadan. Sabar ya Pi, tetap kuat ya Pi. Bukan kayak gini. Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ayat 10 tampilin. Nih responnya Ayub. Makanya kita angkat ini, penting buat kita. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Lihat kiri kanan, tampangnya gila apa enggak? Paham ya? Jelas ya? Semoga di sini istri-istrinya baik-baik semua. Karena menentukan suami. Yang manggut-manggut pasti ngerti maksudnya apa. Baca berikutnya yuk. Kata Ayub apa? 3, 2, 1. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Maaf Bapak Ibu, dengan catatan saya mau kasih tahu, waktu di proses ujian yang paling sering kali muncul adalah dosa bibir. Nyalahin Tuhan, Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih, Tuhan pandang bulu. Betul apa betul? Atau kita nyalain orang tua, kakak, adik, teman. Oh ini salah. Makanya Ayub, dia tidak berbuat dosa dengan bibir. Jujur Bapak Ibu, waktu hilang itu nyesek Pak Anton. Tadi koordinator pagi ibadah 1 ngalamin namanya kehilangan motor di apartemen. Rasanya seperti apa? Saya baru ngerasain kehilangan, tuh nyeseknya minta ampun. Saya jujur mau ngucapin sumpah serapah atau caci maki, Tuhan bilang no, nggak bisa. Kamu pendeta hamba Tuhan. Saking kesel saya ngomong, nanti kalau ada pencuri ketangkap saya mau gebukin begitu. Nggak bisa. Tadi dikatakan jangan salah respon, jangan berbuat salah. Paham Bapak Ibu? Pengen diberkati Tuhan, pengen menang dalam ujian, pengen dapat mahkota, ngomong kiri kanan, tahan uji. Tepuk tangannya kencang batala kita katakan, harus tahan uji, jangan baper.
jangan sensi. Oke, slide berikutnya dengan cepat. Turun. Oke, baca sama-sama. 3, 2, 1. Menurut KBBI, ujian artinya adalah suatu percobaan untuk mengetahui suatu mutu atau kualitas yang diuji. Coba lihat kiri kanan, kualitasnya kayak apa? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan, mutunya kayak apa? Bro, lu gak akan pernah tahu siapa dia, seperti apa kualitasnya sampai dia diuji. Kok kayak gini kan dia keren, singer, keren penampilannya. Sebaliknya, kamu juga akan lihat, wih gagah banget, keren banget. Atau kamu lihat koko kamu, Ko Sandy, wah, koordinator musik atau kabit musik, keren banget, rohani banget. Jangan ngamuk-ngamuk Pak, jangan ngamuk Pak. Orang ketahuan aslinya kapan? Waktu dia kepepet, kejepit, baru akan muncul aslinya. Betul Pak, betul? Tadi kan kalau di gereja shalom, giliran di rumah sialan. Maksudnya saya ngerti. Kapan waktu dia diuji, dimurnikan, muncul aslinya. Maka tadi jangan salah harus tabah. Coba kita lihat apa respon Yusuf dan Ayub waktu mereka mengalami ujian. Kita lihat dari Yusuf, ini baca sama-sama. 3, 2, 1. Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Yusuf bisa aja hari itu di depan dia semua kakak-kakaknya sujud menyembah dia, dia berkata masuk penjara. Bisa nggak? Bisa. Dia Perdana Menteri. Betul bro? Dia Perdana Menteri, masuk. Dia orang nomor 2 di Mesir. Kamu jahat, kamu sudah begini. Bisa nggak Pak? Bisa banget. Ingat gak Benyamin dikerjain sama dia, ditaruh pialanya di berasnya. Betul? Yusuf bisa, tapi hari ini Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu izin saya ngomong, Bapak Ibu cari ayat 21. Ayat 21-nya berkata begini, hari ini untuk kamu dan keluargamu, aku yang akan menanggung makannya. Saya waktu baca itu saya nangis, hati Yusuf lembut banget. Siapa yang mau diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Bilang, miliki hati seluas samudera. Bilang kiri kanan, miliki hati yang mengampuni. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Percayalah engkau yang hatimu bersih. Ingat Alkitab berkata jagalah hatimu dengan kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Hari itu saya nggak bisa ngutuki maling itu, saya nggak bisa sumpah serapah. Ternyata Tuhan kasih berkat sama saya. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, turun dengan cepat. Slide. Ayub, ini Ayub ngomong apa? 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu izin, waktu engkau diuji sebenarnya engkau sedang dimurnikan Tuhan. Engkau dibuat indah sama Tuhan. Tanpa musik dulu, tahan sebentar. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Katakan, taat dan setia kepadamu. Bisa? Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Ya, saya akan tutup di sini. Lihat, baca sama-sama. 3, 2, 1. Di balik proses ada kemuliaan dan kebaikan Tuhan bagi kita yang mengasihi dan terpanggil bagi. Ayat kalimat di bawah ini seringkali Bapak Ibu akan lihat di truk-truk, di mobil-mobil. Ada kata frase ini, baca sama-sama 3, 2, 1. Di balik kesulitan ada kemudahan, yang artinya, baca sama-sama, menekankan bahwa setiap kesulitan pasti akan disertai dengan kemudahan, menunjukkan janji Allah untuk memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi hambanya yang beriman, sabar, dan berusaha. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Ayat penutup, saat terakhir, turun satu slide, turun bro, yuk baca sama-sama. Yuk baca, 3, 2, 1. WL singa boleh maju. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Siapa yang percaya bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan, boleh angkat tangan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangan. Ujilah aku Tuhan. Sama-sama katakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat denganmu, Terima kasih. menikmati kehadiranmu. Sama-sama katakan. Menyanyi Hosana bagi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku nyanyi Hosana Angkat tanganmu, bagi Rajaku angkat suaramu. di tahta. Syabakaya bakaya 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 bakaya. Kau layak disembah. Keyboard dengan lembut mainkan rapnya. Multimedia, bantu saya 1 Korintus 10 ayat 13 sebagai ayat penutup dan kesimpulan. Waktu engkau dicobai, engkau mesti ngerti hal ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Siapapun, waktu saya sampaikan, ketika tadi sharing dengan Pak Anton bilang, ini ayat favorit saya, Pak Ibu. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tahan di situ Bapak Ibu. Di sini ada 4 poin pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Kasih tahu kiri kanan, itu pencobaan biasa. Bilang kiri kanan, gak usah lebay. Itu pencobaan biasa. Amin. Yang ngomong saya atau Alkitab? Alkitab. Yang kedua dikatakan apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kasih tahu kiri kanan, kamu masih sanggup menanggungnya. Bilang, tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan jelas, waktu kamu dicobai, Dia akan kasih jalan keluar. Siapa yang setuju? Tuhan kita hebat dan luar biasa. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau satu-satu yang layak untuk kami sembah Tuhan. Sebab setiap perlu kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menggenapi, Engkau yang selalu menyediakan cara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur kami mau sama-sama berkatakan amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terberkati dengan firman hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama persiapkan persembahan kita. Saya undang untuk semua dari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk pengorbanan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Bapa. Kami mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat-lipat ganda Bapa. Engkau yang menggerakkan setiap hati yang Engkau hadirkan di tempat ini Bapa. Biar kami boleh belajar menjadi hamba-Mu yang memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Hai dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan nanti boleh Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam amplop, boleh dimasukkan ke kotak yang ada di belakang ketika nanti keluar dari gereja, ataupun boleh juga menggunakan QR list yang ada di bangku masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Untuk ibadah youth diadakan hari Minggu pukul 12.30 siang hari. Ayo ajak semua anak-anak muda. Untuk ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan untuk kelompok sel atau KUL diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di gereja ini. Saat teduh atau kelompok sel untuk anak-anak muda diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam di gereja. Doa pagi diadakan hari Sabtu jam 6 pagi
sampai jam 7 pagi di gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui amplop yang telah disediakan, baik yang berwarna biru ataupun orange sesuai dengan tujuannya, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu Bapak Ibu keluar dari gereja ini. Atau dapat pula melalui QRIS yang ada di layar maupun di kursi Bapak Ibu sekalian. Dapat pula menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit dengan mesin edisi yang sudah disiapkan. Apabila perlu bantuan, dapat dilayani oleh pengerja yang ada. Ulang tahun GBI GNR hari Minggu 23 November diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Perayaan Natal diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi hingga jam 11 dan disertai dengan fellowship. Dan jangan lupa follow our social media, baik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah yang kita adakan. Seperti yang tertulis di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk bertanya apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya bila mana ada. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia di tempat ini, amin. Sedikit pengumuman tambahan, pada tanggal 23 November nanti gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-14 tahun. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk gereja ini, sudah berjalan 14 tahun. Sebenarnya ulang tahunnya itu pada tanggal 20 November Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan bersama-sama merayakan di tempat ini di tanggal 23 nanti hari Minggu. Untuk ibadahnya ada dari ibadah jam 8 dan jam 10, mari boleh sama-sama datang. Dan apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau menabur untuk perayaan ulang tahun ibadah gereja ini, boleh sama-sama menabur. Nanti ada amplop putih di belakang bertuliskan HUT GBI GMNR Alamanda. Boleh Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam kotak. Baik demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan berdoa syafaat kepada hambanya, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan, kalau Kau boleh pimpin ibadah kami siang ini Tuhan Yesus. Semua berjalan dengan baik Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami juga bersatu hati Tuhan mendoakan negara Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menterinya semua Tuhan Yesus. Dari Pak Prabowo dan Gibran dan menteri-menteri semua Tuhan. Kau berikan mereka hikmat akal budi Tuhan, supaya pemerintahan Indonesia ini berjalan dengan baik Tuhan. Situasi keamanan nasional dan kondisi ekonomi Indonesia yang stabil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya sebagai Gembala GBI Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Kiki sebagai Gembala Rayon 1D Tuhan dan wakil-wakilnya. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai Gembala setempat di GBI GNR ini Tuhan. Kau berikan dia visi misimu Tuhan untuk perluasan gerejamu Tuhan Yesus. Pengembangan banyak jemaat yang mengenalkan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya dari istrinya Cudevi dan anak-anaknya 3 orang ini Tuhan Yesus. Semuanya Kau berikan perlindungan Tuhan, dan mereka bisa menjadi saksi-Mu Tuhan kemanapun mereka pergi Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta David Ibob Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan, Kau jadikan dia saksi-Mu Tuhan kemanapun dia pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu Tuhan, karena Kau lebih dahulu memberkati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau ibadah berjalan dengan baik. Kau juga lindungi Tuhan lingkungan GNR ini Tuhan. Kau berikan jemaat-jemaat yang baru Tuhan untuk memenuhi bangku jemaat-jemaat gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau gereja ini sudah berjalan 14 tahun Tuhan, karena semua karena untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan siap terima berkat-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk WL, singer, musisi, multimedia, asyar, pendoa, dan kolektan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang telah berjanji
Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, pandang Tuhan Yesus. Seperti Yabes berdoa, aku berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah. Kiranya Tuhan juga memperluas daerah pelayanan, pekerjaan, dan usahamu. Kiranya Tuhan juga membuat engkau berhasil dalam setiap pekerjaan yang kau perbuat. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari malapetaka, bahaya maut, dan sakit penyakit yang menimpamu. Biarlah kasih, kuasa, dan hadiratnya menyertai engkau. Pertolongan penghiburan Roh Kudus sempurna dalam hidupmu. Bahkan penyertaan malaikat surgawi berkemah di sekelilingmu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Yang percaya dan bahagia sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.